Lu pikir musuh itu orang yang benci sama lu? Salah. Musuh yang paling bahaya itu yang ketawa bareng lu, tapi pelan-pelan ngerusak lu dari dalam. Bukan lewat pukulan, bukan lewat makian, tapi lewat hal-hal kecil yang lu anggap normal. Candaan, sindiran, komentar, dan cara dia bikin lu ngerasa selalu kurang. Ada tipe temen yang kalau lu cerita mimpi, dia nggak bilang gas. Dia bilang iya, tapi. Kalau lu mulai disiplin, dia bilang sok sibuk. Kalau lu mulai naik, dia tiba-tiba jadi dingin. Atau lebih parah, jadi licin, seolah dukung, tapi sambil nyelipin racun. Dan yang bikin lu kejebak, dia tetap ada di sekitar lu. Jadi lu ngerasa, masa sih dia toksik? Kan dia temen gua. Lu pernah ngerasa capek banget habis nongkrong? Bukan capek fisik, capek mental. Kayak ada yang ngisep energi lu. Lu jadi mikir keras, jadi ragu, jadi pengen jelasin diri lu terus. Lu pulang, bukan tambah kuat, tapi tambah lemah. Dan lucunya, lu tetap balik lagi ke orang itu. Karena lu udah kebiasaan minta izin dari dia buat ngerasa aman. Dengerin baik-baik, teman toksik itu jarang bikin lu hancur sekaligus. Mereka bikin lu hancur pelan-pelan. Sampai suatu hari lu bangun dan sadar, lu udah bukan diri lu yang dulu. Jadi pertanyaannya, temen lu beneran temen? Atau cuman orang yang butuh lu tetap kecil biar dia merasa besar? Satu, candaannya selalu nyerang harga diri lu. Teman sehat bisa bercanda tanpa ninggalin luka. Ketawa bareng, selesai. Tapi teman toksik punya pola lain. Bercandanya selalu punya target dan targetnya sering lu. Dia ngakak paling keras pas lu dibuat malu. Dia paling semangat pas lu jadi bahan. Dan kalau lu bereaksi, dia langsung puter balik. Santai dong, bercanda doang. Ini yang bikin banyak orang nggak sadar. Karena dia nggak pernah ngomong, gua benci lu. Dia cuma bikin lu ngerasa kecil berulang-ulang. Dan pengulangan itu yang ngebentuk kebiasaan baru di kepala lu. Kebiasaan nerima, direndahin. Lama-lama lu jadi takut kelihatan sensitif. Jadi lu diem. Dan saat lu diem, dia makin bebas. Efeknya nggak main-main. Perlahan lu kehilangan rasa pantas. Lu jadi mikir, kayaknya gue emang gitu ya. Padahal bukan. Itu hasil program halus yang ditanam tiap kali dia bercanda. Dan yang lebih parah, orang lain jadi ikut-ikutan. Karena mereka lihat lu nerima itu. Dua, dia sering nyelipin rasa bersalah biar lu nurut. Orang toksik jarang mengatur lu secara frontal, karena itu kelihatan. Mereka lebih suka bikin lu merasa salah duluan. Jadi lu nurut bukan karena setuju, tapi karena nggak enak. Mereka jago mainin kalimat yang bikin lu merasa berhutang. Gue udah banyak bantu lu, gue doang yang ada buat lu. Gue ngomong gini karena peduli. Ini manipulasi yang halus. Karena yang diserang bukan logika lu, tapi emosi lu. Dan begitu lu kebiasaan hidup pakai rasa bersalah, lu gampang dikontrol siapapun. Lu jadi orang yang takut bikin orang kecewa. Lu rela mengorbankan diri sendiri demi kedamaian yang palsu. Perhatikan polanya. Setiap kali lu mulai tegas, dia bikin lu ngerasa kejam. Setiap kali lu mau jaga batas, dia bikin lu merasa egois. Padahal batas itu normal. Yang nggak normal itu orang yang marah ketika lu punya batas. Tiga, dia selalu pengen jadi pusat cerita. Teman sehat bisa dengerin lu tanpa iri. Teman toksik nggak tahan kalau spotlight nggak ke dia. Lu baru cerita sesuatu, dia langsung nyerobot. Lu baru ngomong masalah, dia bilang, gue lebih parah. Lu baru cerita pencapaian, dia entah meremehkan atau langsung ganti topik ke hidup dia. Ini kelihatannya sepele, tapi efeknya menghancurkan. Karena lama-lama lu belajar. Cerita gue nggak penting. Lu jadi nahan diri. Lu jadi mikir dua kali sebelum ngomong. Dan hubungan pertemanan berubah jadi panggung satu orang. Sementara lu jadi penonton. Di titik tertentu, lu akan ngerasa hampa walau punya teman. Karena lu nggak pernah benar-benar didengar. Dan manusia yang nggak didengar, lama-lama akan kehilangan suara. Bukan cuma suara di depan orang, tapi suara di dalam kepala sendiri. 4. Dia nggak suka lu naik, tapi nggak mau lu pergi. Teman toksik punya kontradiksi yang khas. Dia nggak suka lihat lu berkembang, tapi dia juga nggak mau kehilangan lu. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bikin lu ragu, tapi tetap narik lu balik. Dia ngecilin mimpi lu, tapi tetap ngajak lu nempel. Saat lu mulai disiplin, dia bilang lu berubah. Saat lu fokus kerja, dia bilang lu sok serius. Saat lu jaga waktu, dia bilang lu pelit waktu. Semua kalimatnya punya tujuan. Bikin lu balik ke versi lama yang gampang dia kendalikan. Karena ketika lu naik level, hubungan kalian gak seimbang lagi. Lu jadi punya nilai yang lebih tinggi, standar yang lebih tinggi, lingkungan yang mungkin berubah. Dan itu mengancam dia. Jadi dia nggak nyerang lu langsung, dia nyerang keberanian lu. 5. Setelah ketemu dia, energi lu selalu habis. Ini tanda yang paling gampang dirasain, tapi paling sering diabaikan. Bukan soal capek karena banyak ngobrol. Ini capek yang aneh.
Lu pulang dengan kepala penuh, hati sesak, dan mood turun. Kayak abis ujian, kayak abis perang kecil. Karena sepanjang interaksi, otak lu dipaksa siaga, lu harus jaga kata-kata. Lu harus baca situasi, lu harus siap disalahin, lu harus siap dipelintir. Dan hidup di mode siaga itu bikin lu pelan-pelan rusak dari dalam. Pertanyaan sederhana, setelah bergaul sama dia, lu jadi lebih kuat atau lebih lemah? Kalau jawabannya lebih lemah berkali-kali, itu bukan kebetulan. Itu sinyal tubuh lu yang udah muak sama racun yang lu toleransi. 6. Dia suka ngetes batas, lalu marah saat lu tegas. Orang toksik itu ahli dalam uji coba. Hari ini dia minta hal kecil, besok minta lebih. Lusa dia anggap itu kewajiban lu. Dan kalau lu berani bilang enggak, dia nggak terima. Dia bisa ngambek, bisa nyindir, bisa bikin suasana jadi nggak enak. Ini pola kontrol. Dia ngajarin lu satu hal. Kalau gua marah, lu harus ngalah. Dan kalau lu kebiasaan ngalah, batas lu hilang. Lu jadi orang yang bisa diminta apapun, kapanpun, tanpa dihargai. Teman sehat menghormati batas. Teman toksik menyerang batas. Karena batas itu tembok. Dan tembok itu bikin dia nggak bisa masuk seenaknya ke hidup lu. 7. Dia pinter ngebuat lu ketergantungan. Ketergantungan itu nggak selalu soal materi. Yang paling berbahaya itu ketergantungan emosional. Dia bikin lu ngerasa cuma dia yang ngerti lu. Cuman dia yang setia. Cuman dia yang sebenarnya peduli. Dan pelan-pelan, lu jadi takut kehilangan dia. Kalau lu udah takut kehilangan, lu gampang diperas. Lu akan toleransi hal-hal yang sebenarnya lu benci. Lu akan maafin hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal. Karena otak lu lebih fokus ke jangan sampai ditinggal daripada apa ini sehat. Dan saat itu terjadi, lu bukan berteman, lu terikat. Perasaan lu jadi tali, dan tali itu ditarik kapanpun dia mau. 8. Dia sering memutar fakta, biar lu bingung. Lu pernah debat sama orang yang ujungnya bikin lu mikir, gue yang salah ya? Padahal awalnya lu yakin, itu bukan karena lu bodoh. Itu karena lu lagi masuk permainan muter-muter yang bikin lu kehilangan pijakan. Orang toksik sering nggak nyari kebenaran, mereka nyari dominasi. Mereka bakal pindahin topik, ngangkat hal lama, atau ngegaslighting halus sampai lu capek. Begitu lu capek, lu menyerah. Dan saat lu menyerah, dia menang. Hasil akhirnya, lu jadi nggak percaya pada ingatan lu sendiri. Lu jadi ragu pada penilaian lu sendiri. Dan orang yang nggak percaya dirinya sendiri adalah orang yang paling gampang dikendalikan. 9. Dia meremehkan, tapi selalu pengen akses ke hidup lu. Teman toksik sering meremehkan lu, tapi anehnya dia nggak pernah benar-benar pergi. Dia tetap pengen tahu hidup lu. Pengennya dia tetap jadi orang pertama yang dapat kabar, orang pertama yang dihubungi, orang pertama yang punya hak atas perhatian lu. Karena yang dia incar bukan pertemanan. Yang dia incar adalah akses. Akses ke emosi lu, akses ke waktu lu, akses ke keputusan lu. Dan selama dia punya akses itu, dia bisa mempengaruhi arah hidup lu. Makanya dia akan ngelakuin dua hal sekaligus. Ngerendahin lu supaya lu nggak naik, tapi juga nempel supaya lu nggak lepas. Itu kombinasi yang bikin orang stuck bertahun-tahun. 10. Lu selalu punya alasan buat membela dia. Ini yang paling ngeri. Ini puncaknya. Tanda paling brutal dari teman toksik adalah saat lu udah sadar ada yang salah, tapi lu tetap cari alasan. Dia emang keras, dia cuma bercanda, dia sebenarnya baik, dia lagi ada masalah. Dan alasan itu bikin racun terus masuk. Karena selama lu membela, lu mengizinkan. Dan selama lu mengizinkan, pola itu nggak akan berhenti. Orang toksik jarang berubah karena dinasehatin. Mereka berubah kalau akses mereka dicabut. Kalau batas dipasang. Kalau lu berhenti jadi tempat pelarian mereka. Lu nggak perlu jadi jahat buat selamat. Lu cuma perlu tegas. Lu cuma perlu berhenti menukar harga diri lu demi temenan. Karena teman yang bikin lu kehilangan diri sendiri, bukan teman. Itu beban yang nyamar jadi hubungan. Kalau lu ngerasa ini kena, jangan cuma dipendem. Tulis di kolom komentar, gue cabut dari toxic. Biar itu jadi komitmen lu, bukan cuma perasaan sesaat. Terus tulis juga, ciri mana yang paling sering lu alami. Bukan buat drama, buat sadar dan putus polanya. Dan kalau lu mau konten yang lebih tajam soal mental, batasan, dan cara jadi versi kuat dari diri lu sendiri, subscribe sekarang. Karena video-video kayak gini bukan buat hiburan, ini buat nyelamatin hidup lu pelan-pelan.